Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Kita akan memulai kembali market di hari Senin besok. Nah, persiapan apa saja sih yang harus kawan siapkan untuk menuju kembali untuk di market? Nih, buat kawan-kawan semua yang sudah bertahun-tahun atau sudah berbulan-bulan mencoba untuk berbisnis saham, tapi kok belum ada perubahan, kok belum ada peningkatan. Nah, di sini tolong ditonton hingga habis. Kita akan sedikit sharing ya, bagaimana memulai kembali dari awal ya. Siapa tahu bisa menjadi masukan buat kawan-kawan semua di luar sana. Oke, saya masuk ke catatan ya, biar kawan-kawan bisa ini. Nih, yang pertama yang harus kawan-kawan siapkan itu adalah kawan-kawan itu harus evaluasi ya. Nih, evaluasi ini seperti apa? Evaluasi itu seperti kira-kira selama berbulan-bulan ini, selama bertahun-tahun ini, seperti apa trading kawan-kawan? Apakah porto kawan-kawan bertumbuh atau tidak? Apa yang harus kawan-kawan persiapkan untuk trading for living? Nah, itu bisa kita bahas ya, sedikit-sedikit di sini ya. Tapi memang agak sedikit panjang. Nah, nanti akan saya buatkan part 1, part 2, part 3 ya di video-video selanjutnya. Oke, bagi kawan-kawan yang mau tertarik dengan trading for living atau hidup dengan trading, kira-kira modalnya berapa yang harus kawan-kawan siapkan? Pak, saya hanya modal kecil, kira-kira bisa nggak trading for living? Itu akan saya bahas semua di video selanjutnya di trading for living. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik, coba komen untuk trading for living, akan saya bahas di video selanjutnya. Ya, jadi komen dulu, 10 komen akan saya buatkan. Oke, nah bagi kawan-kawan yang belum bisa nih survive di bursa saham, coba kawan-kawan gunakan money management yang betul ya. Money management yang betul. Nah, money management yang saya sarankan adalah, nih seandainya ya, itu gunakanlah dana tetap. Itu gunakan dana tetap. Seandainya nih, apa sih maksudnya gunakan dana tetap? Maksudnya adalah, kawan-kawan seandainya nih, ini saya contohkan ya, seandainya modal kawan-kawan hanya 10 juta nih, hanya 10 juta. Jadi kira-kira berapa nih Pak Budi pembagian money manajemennya yang disarankan? Saya menyarankan 10 juta itu dibagi 10, berarti kawan-kawan harus bisa 1 juta sekali entry. Jadi kawan-kawan bisa 10 kali entry ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kawan-kawan bisa melatih cara analisa kawan-kawan, bagaimana disiplin kawan-kawan, dan juga bisa mengenal harga. Kalau seandainya sudah mulai oke dan juga sudah mulai berani, kawan-kawan mulai top up pelan-pelan. Jadi kalau seandainya sudah berhasil nih, dengan kawan-kawan sudah punya hak paten caranya seperti apa untuk bisa survive di bursa saham, dan juga yakin, mulai tambah modal pelan-pelan, tapi dengan modal yang tetap atau harga entry yang tetap. Jadi seandainya kawan-kawan sudah punya modalnya kisaran 50 juta, ya sudah tinggal dibuatkanlah 5 jutaan sekali entry. Jadi tetap ya, kita menggunakan dana tetap. Itu adalah cara saya. Jadi jangan sampai kawan-kawan seandainya punya modal 10 juta, tapi kawan-kawan sekali entry satu saham yang kawan-kawan percaya, entry langsung 7 juta. Lalu selanjutnya kawan-kawan hanya entry 500 ribu, 1 juta, 500 ribu. Nah, nggak taunya yang 7 juta itu malah mendapatkan loss. Tapi yang kecil-kecil itu mendapatkan cuan. Itu nggak ketutup cuannya ya dari yang kecil-kecil itu untuk menutupi yang besar ya. Jadi kawan-kawan harus menggunakan dana tetap supaya kawan-kawan bisa terus survive, dan juga napas kawan-kawan untuk di bursa saham itu lebih panjang. Itu adalah money management yang saya sarankan buat kawan-kawan. Ketiga adalah pemilihan saham. Pemilihan saham. Nah, pemilihan saham ini akan saya bahas di sekalian di chart ya. Nah, kawan-kawan harus melihat saham-saham yang uptrend ya. Kawan-kawan harus paham gunakan moving average. Nah, di sini saya menggunakan moving average yang cukup simple. Nih, saya menggunakan MA5, MA10, MA20, 50 dan 200 tuh. Saya hanya menggunakan moving average seperti ini, 5, 10, 20, 50, dan 200. Ini tujuannya apa? MA5 itu menggambarkan dari tren pendek ya. Itu adalah tren 5 harian. Jadi itu menurut saya sih masih tren pendek. MA10 itu sebenarnya juga masih tren pendek, tapi dia lebih punya powerful kalau kata saya. Saya biasanya menggunakan MA10. MA20 itu mencerminkan tren menengah ya. MA20 dan MA50 itu sebenarnya adalah tren menengah yang bisa dijadikan area-area yang biasanya terjadi pantulan ya.
20, 50, dan terakhir adalah MA 207. Ini adalah MA yang menurut saya adalah MA tren panjang. Nah, ini adalah garis moving average yang saya gunakan. Nah, mau ikuti cara ini terserah, atau punya moving average yang bisa kawan-kawan gunakan terserah. Nah, di sini kita bisa melihat garis tren. Nah, di sini kan adalah MA-MA-nya. Kawan-kawan harus paham saham tersebut sedang dalam keadaan posisi uptrend atau tidak. Ini saya contohkan di komposit ya, atau IHSG. Nah, di sini IHSG walaupun beberapa hari kemarin sempat turun, tapi untuk saat ini MA-nya dalam keadaan berdekatan ya, dari MA 5, 10, 20, 50 dan 200 itu berdekatan. Itu menandakan bahwa IHSG dikategorikan sebagai sideways ya di situ ya. Harga terakhir di 7.286 itu di atas dari MA 5, berarti IHSG sedang berada dalam kategori uptrend dalam pendek ya, tren pendek. Jadi ya sudah, berarti masih dikatakan aman-aman aja untuk IHSG ya. Nah, begitu juga dengan pemilihan saham. Kawan-kawan juga harus paham saham-saham apa sih yang menarik buat kawan-kawan perhatikan. Itu kawan-kawan bisa cek video saya, cari ya di search, yaitu adalah cari saham swing mudah. Nah, itu kawan-kawan bisa juga untuk belajar ya di situ ya. Bagaimana sih cari saham ketika kawan-kawan melihat IHSG, melihat saham, kawan-kawan juga bisa melihat sektor apa sih yang sedang dikategorikan uptrend. Contoh, di sini saya melihat IDX Trans, ini adalah transportasi. Di sini terlihat sekali bahwa tuh garis hijau adalah MA 5, menandakan bahwa IDX Trans itu dikategorikan masih downtrend ya. Ini sudah jelas sekali IDX Trans kategori downtrend. Di sini saya langsung aja yang saya lihat tadi uptrend adalah IDX Energy. Ini saat ini dikategorikan sedang uptrend, lagi bagus-bagusnya, tapi sedang dekat resist IDX Energy. Jadi menurut saya sih kawan-kawan bisa mencari saham-saham yang sedang dikategorikan berada di sektor energi, karena energi juga masih dikategorikan uptrend. Nah, contoh ya, ini kawan-kawan bisa energi, kawan catat energi apalagi yang sedang uptrend. Contoh infrastruktur tuh ya, IDX Infra juga dikategorikan uptrend. Jadi catat sektor apa sih yang sedang dikategorikan uptrend, sektor mana ya. Nah, lalu setelah itu kawan-kawan bisa mencari sektor energi. Ini kawan-kawan bisa perhatikan ada sektor Adro, AIMS, Akra, APEK, ARI ya, Arti, BREM. Nah, di sini kawan-kawan tinggal cari aja saham-sahamnya. Jadi itulah cara untuk pemilihan sahamnya seperti apa. Contoh nih, kawan-kawan mau trading di saham Raja, seandainya Raja ya, nanti kita akan lihat ya. Kita juga tertarik di saham Bumi seandainya ya, Raja Bumi nih. Lalu kita akan cek Raja dan Bumi itu sedang uptrend atau tidak. Nah, kita akan masuk di chartnya. Nah, kita akan lihat, kita melihat yaitu namanya Raja, seandainya ya Raja. Nah, di sini kita lalu melihat dari garis moving average. Raja sedang dikategorikan apa nih? Oh, Raja di sini sedang sideways. Di sini punya support ya, kita bisa gambarkan saja yang mudah. Support Raja ada di 1233 dan ada resist untuk Raja dibuat di kisaran harga 1400. Dia akan bergerak di kisaran situ. Jadi kalau seandainya tertarik untuk Raja, ya sudah, setelah kawan-kawan sudah mendapatkan pemilihan saham yang oke, kawan-kawan tinggal membuat trading plan. Ya sudah, kawan-kawan bisa entry di bawah 1300 selama bertahan di atas 1233 dengan target taking profit itu di kisaran harga 1400 sampai 1450. Dan terakhir, kawan-kawan yang harus dilakukan adalah menunggu. Ini adalah 5 cara untuk trading saham by Oke Saham. Jadi bisa kawan-kawan jadikan jadikan salah satu evaluasi. Kalau seandainya kawan-kawan sudah manajemennya sudah oke, sudah disiplin, pemilihan sahamnya sudah oke, trading plannya sudah dibuat dan disiplin di situ. Hal terakhir adalah yang bisa kawan-kawan lakukan adalah menunggu. Nah, harapannya kalau seandainya dari 10 saham yang kawan-kawan sudah pilih, lebih dari 70% sampai 80% mendapatkan cuan. Tapi kalau seandainya malah dari 10 kesempatan yang cuan hanya 4 dan 6 ini loss, berarti pemilihan saham yang kawan-kawan gunakan itu tidak betul.
evaluasi lagi. Tapi kalau seandainya kawan-kawan sudah dari 10, 8 kawan-kawan cuan dan 2 mungkin loss, ya mungkin masih dikategorikan kawan-kawan sedang bertumbuh. Itu aja buat kawan-kawan semua, semoga bisa membantu dalam trading dan juga bagi kawan-kawan yang ingin belajar saham bersama kita di keluarga Oke Saham. Bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.